Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini aku akan menjawab pertanyaan daripada sahabat-sahabat yang dari Malaysia juga ya, yang bertanya-tanya, Bang, kenapa sih Bang sudah banyak yang tertangkap tapi masih saja nekat? Bang, kenapa sih sudah banyak boot yang tenggelam di tengah laut tapi kenapa masih senekat itu masuk dengan secara menceroboh atau secara tidak sah? Faktornya kenapa sih Bang gitu? Dan hari ini akan saya jawab. Mudah-mudahan para sahabat-sahabat juga bekerja sama untuk share, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Barangkali ya kan ya, barangkali ada sahabat-sahabat yang dari Indonesia mempunyai lapangan pekerjaan yang banyak, bisa diinformasikan ke teman-teman biar teman-teman yang mungkin tidak mendapatkan pekerjaan tidak senekat masuk Malaysia secara ilegal ya kan. Dan harap-harap tolong video ini diviralkan. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjawab. Biasanya kenapa sih nekat masuk ke Malaysia padahal udah ada kejadian yang sangat mengerikan? Satu, biasanya dia ini faktor ditipu agent, calo. Dia tuh dijanjikan iming-iming, oh silahkan masuk kerja di Malaysia, banyak lowongan pekerjaan, tidak usah menggunakan ijazah, tidak perlu pendidikan tinggi, kalau kamu masuk Malaysia gajimu mahal, terus kerjaan sangat mudah didapat, gitu ya kan ya. Itu faktornya. Dua, terkadang dia ini mendapatkan info lowongan dari Facebook yang tidak jelas, langsung main ikut saja. Tapi pada akhirnya kalau di sini dia biasanya kebanyakan ditipu ya. Jadi dia hanya ya hampir sama dengan calo lah, dia diiming-imingin dengan sejuta, gaji yang besar, kerja enak seperti itu ya. Tiga, kadang-kadang ada yang sengaja nekat masuk secara ilegal karena apa? Biasanya sudah pernah kena blacklist ya. Biasanya sudah pernah kena blacklist tapi dia nekat masuk ke Malaysia karena apa? Mereka mungkin sudah terbiasa, oh gaji di Malaysia cukup lumayan tinggi sehingga dia ya seperti terbiasa lah. Jadi kalau mungkin kerja di tempat sendiri gajinya sedikit, mungkin dia pikir, oh lebih baik saya masuk Malaysia. Nekat, sebenarnya dia sudah tahu resikonya apa, akibatnya apa, tapi memang dia sengaja masuk dengan secara tidak sah karena apa? Sudah terkena blacklist. Jadi kalau lewat resmi juga nggak bisa ya kan ya. Kemudian faktor sulitnya mencari lapangan pekerjaan di negeri sendiri. Setuju nggak Le? Faktor sosial. Setuju kan? Sosial ekonomi ya. Ini jadi harap-harap teman-teman tidak usah berkomentar yang bukan-bukan ya. Ini faktanya, kenyataannya seperti ini. Kalau kalian berkomentar yang bukan-bukan terus tidak memberi solusi, kalian lebih parah lagi ya. Sama saja mengejek ya. Sudah tidak memberi solusi, kita membuat video edukasi malah diejek ya kan. Biasanya kebiasaannya siapa Para bocil sukanya main Mobile Legend. Terus kalau kita membuat video tentang Malaysia, mereka wah gitu. Biasanya nggak pernah nengok berita. Ya, itu. Jadi harap-harap para bocil-bocil, mudah-mudahan kalian juga berbaik hati, sebarkan video ini seluas-luasnya supaya apa? Supaya teman-teman yang dari tempat kita, ya kan ya? Supaya teman-teman yang dari tempat kita, dari desa ke desa bisa melihat video ini. Kalau masuk di Malaysia dengan secara tidak sah itu sangatlah berbahaya. Bahkan dalam perjalanan nyawa pun bisa melayang. Kita ini selalu bahas video ini ya. Kenapa seakan-akan nggak pernah didengarkan ya? Tapi kebanyakan itu ya masuk sini yang belum pernah masuk sini secara ilegal macam itu. Biasanya itu terobsesi oleh cerita-cerita kawan-kawannya yang manis-manis itu biasanya. Dia nggak pernah ceritakan yang pahit-pahit di sini, dia ceritakan yang manis-manis saja. Jadi
terkadang dia masuk nekat ke Malaysia Iya. itu karena terobsesi cerita yang manis. Iya, gitu. Wah, aku di Malaysia lo gajianku segini. Iya, gitu. Wah, kosong saja nggak apa-apa, aman gitu ya. Nah, Ada juga ya. ada gitu. Setelah di Malaysia mereka baru tahu ya, oh ternyata kalau kosong seperti ini gitu ya. Baru penyesalan sudah sampai sini baru ada penyesalan. Kalau sudah penyesalan sudah tidak guna, sudah sampai sini bagaimana? Dan ini untuk teman-teman ya yang mungkin belum pernah ke Malaysia, ini terpaksa saya membuat video ini karena apa? Karena supaya kalian tuh paham kalau kalian kerjanya dengan secara kosong itu tidur kalian tidak akan nyenyak lah ya. Berjalan pun tidak akan terasa aman ya di hati. Karena apa? Kita tuh ibaratnya kayak bersalah gitu loh. Wah, kita tuh masuk dengan secara tidak sah terus kok nanti ada apa, nanti ada polisi, nanti ada immigration, pasti kalian akan terpikir seperti itu. Rawan penipuan. Rawan penipuan. Jadi kalau kalian kerja dengan secara ilegal atau kosong itu rawan penipuan. Terus kalau kalian sakit, kalian akan bingung sendiri. Kalau kalian sakit parah, mestinya kalian pulangnya juga bingung kan ya. Berobat kemana? Mau berobat kemana? Jadi kalau tidak mempunyai bos itu sulit loh. Kalau kita tidak mempunyai dokumen, kalau kita punya dokumen resmi, kalau kita sakit kita diobatkan oleh bos kita. Betul nggak, Le? Betul. Jadi harap-harap teman-teman mendengarkan berita ini, kalian tuh jangan gitu loh, jangan selalu sensitif terhadap negara Malaysia. Karena apa? Negara Malaysia itu negara bersahabat baik dengan Indonesia. Di sini banyak berjuta-juta warga negara Indonesia bekerja di Malaysia. Untuk para bocil, kalian harap paham ya kan ya? Sebar luaskan video ini. Jangan suka berkomentar negatif saja tapi tidak mau menyebarkan kebaikan seperti ini. Jangan main game terus. Jangan main PUBG terus, jangan main Mobile Legends terus. Jika suka dengan video ini, silakan apa, Le? Silakan subscribe, like and comment and share. Karena kondisi Malaysia setiap sore hujan terus ya kan ya. Jadi nggak bisa keliling kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.